Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, kembali lagi melanjutkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pada kali ini melanjutkan desain UML ya, menggunakan UML ya, proses desain menggunakan UML. Nah, minggu kemarin teman-teman sudah belajar use case ya. Apa itu use case, bagaimana cara menggunakan use case untuk proses desain rekayasa perangkat lunak ya. Nah, sekarang belajar kelas diagram ya. Belajar kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini warnanya biru ya, warnanya biru itu menunjukkan bahwa kelas diagram itu struktural. Nah, struktural ini adalah pondasi utama yang sangat kuat. Kalau membuat kelas diagramnya salah, maka nanti alur dan logika itu tidak akan ketemu ya. Nah, itu ya. Maka kelas diagram ini adalah struktural, dikasih warna biru ya, supaya biru itu menunjukkan kuat ya, menunjukkan pondasi utama daripada membuat software. Nah, kalau use case diagram itu biru dan hijau ya, antara struktural dan juga behavioral ya, sebuah perilaku. Baik, kita menuju kelas diagram. Nah, kelas diagram ini ya, teman-teman ya. Kelas diagram ya, atau kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan berorientasi objek. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kelas diagram itu nggak bisa disepelekan, itu yang utama, pondasi utama. Jadi kalau menggunakan object oriented programming, object oriented design, maka bisa dilihat apa saja yang menjadi objek melalui kelas diagram. Itu ya teman-teman ya. Jadi merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan yang di dalamnya itu ada atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut di dalamnya atau dalam kurung metode atau fungsinya. Teman-teman, menurut slide ini ya, jadi kelas itu menggambarkan suatu keadaan, atribut atau properti ya. Atribut atau properti. Jadi misalkan kalau ada kelas mahasiswa, atributnya apa? NIM, nama, terus tanggal lahir, terus prodi apa, dan sebagainya. Itu namanya atribut. Nah, kelasnya adalah kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa itu sebuah objek. Nah, itu ya. Mudah ya. Sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Misalkan mahasiswa mengambil KRS, nah itu metode. Nah, input, input nama KRS, nama mata kuliah, terus update, update mungkin ada kesalahan di update, terus mungkin salah di delete. Nah itu adalah metode atau fungsi. Jadi di dalam satu kelas itu
Ada nama kelas, ada atribut, ada metode. Nah, makanya kalau di sini salah, akan sangat kelihatan nanti logika programnya akan banyak yang salah gitu ya. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, paket dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, contohnya kemarin waktu di Star UML ya, saya buka, semoga masih ada. Ketika saya kemarin membuat dosen ya, ada pewarisan prodi, ada spek khusus pewarisan prodi. Nah, ini desain akademik. Nah, ini mana ini desain saya ya? Loh, kok hilang? Waduh, desain akademik hilang ini, nggak tersimpan ya. Sebentar. File mana ya? Oh, ini recent kuliah. Tuh, hilang juga ya. Tuh. Wah, lah kok gak kesimpan ya? Wah, salah berarti saya. Oke, nanti gambar lagi, gak apa-apa ya. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, paket, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, kemarin saya menggambarkan bahwa dosen itu bisa ada pewarisan namanya kaprodi, dekan, wakil dekan, bahkan rektor, itu pewarisan dari dosen. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama ini ya, nama dan stereotip. Yang kedua atribut tadi, yang ketiga metode. Nah, ya. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Yang pertama privat. Nah, privat itu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Jadi kalau dikasih metode atau atribut privat, itu kelas itu tidak bisa diakses oleh kelas yang di luar, gitu ya. Yang kedua, protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak pewarisannya. Nah, jadi misalkan kalau ada kelas, katakanlah kelas dosen, maka pewarisannya adalah tadi itu ada kaprodi, ada dekan, ada rektor, katakanlah ya. Nah, dia hanya bisa mengakses kelas dosen. Nah, itu karena ada atribut atau metode protected. Terus ada yang terakhir adalah publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, ada kelas-kelas yang bisa dipanggil oleh siapa saja. Nah, itu bersifat publik. Jadi kita bisa men-setting 3 ini ya di dalam membuat kelas ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, dalam kelas diagram itu harus ada nama yang pertama, yang kedua atribut, yang ketiga metode. Nah, itu ya. Kalau tanpa tiga-tiganya ini, salah satu di antara 3 ini nggak ada ya nggak jadi. Nah, itu salah. Nah, itu ya. Itu aturan membuat kelas diagram. Ini sangat penting, kalau nggak diperhatikan besok-besok nggak bisa ya. Object oriented approach, pendekatan object oriented, contohnya ya, contoh ini ya, contoh bahwa semua yang direpresentasikan ke dalam bentuk komputer dengan pendekatan object oriented itu bisa digambarkan seperti ini. Objek adalah abstrak dari kenyataan ya, real world
or sistem entitas atau entitas sistem. Nah, itu ya. Objek yang ada di dalam yang akan dikomputerisasi itu adalah abstrak dari sebuah kenyataan di dunia. Contohnya ada bis, ada mobil, katakanlah ini mobil pribadi itu kayak Agya, ya, Jazz. Nah, ini sama-sama mobilnya, ya. Tapi nanti akan berbeda kategori. Nah, ini objek, ya. Terus ada cup ini cangkir, ya. Nah, ini disebut model, ya. Ada bis, ada mobil pribadi, ada cangkir, ini disebut model. Nah, reality domain itu dunia nyatanya, nah, terus dimodelkan, gitu ya, dimodelkan di dalam sebuah objek oriented. Itu ada base, nah ditulis base, namanya base. Nanti atributnya apa saja base, nah gitu ya. Terus metode penggunaan base itu seperti apa, gitu ya. Juga ada mobil pribadi, nah, namanya car, nah, dikasih nama car. Atributnya apa saja, metodenya apa saja. Ini sebetulnya satu domain juga, ya. Itu. Terus di bawahnya ada cup, nah, seperti itu ya. Ini pendekatan objek oriented untuk kelas diagram. Nah, itu sangat penting kelas diagramnya. Objek adalah gambaran dari entity. Nah, kalau zaman dulu disebut entity, entitas. Entitas itu adalah ya objek gitu ya. Baik di dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Nah, dunia nyata teman-teman bawa handphone itu objek, ada mereknya, ada spesifikasinya. Nah, itu objek, disebut objek. Teman-teman duduk di kursi itu juga objek. Kursinya kursi apa? Nah, itu dikasih nama. Kalau bangku kuliah, nah itu beda dengan kursi sofa. Nah, itu objek, disebut objek ya. Nah, selain objek, itu konsep, boleh ya, konsep. Contohnya, teman-teman kepingin membuat konsep organisasi. Nah, ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada anggota. Nah, itu konsep teman-teman ya. Jadi objek di dalam pendekatan kelas diagram ini adalah bentuk dunia nyata maupun konsep-konsep yang dibuat oleh manusia itu disebut objek ya. Nah, semua itu ada batasannya dan pengertian yang tepat. Kalau sampai ngomong bis ya jangan dibilang mobil truk itu adalah bis, nggak boleh ya, itu ya. Itu batasan-batasannya. Bis itu seperti apa, truk itu seperti apa, car itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Itu namanya batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil, dan lain-lain. Nah, ini salah satu penjelasannya. Objek juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, organisasi. Nah, itu adalah konsep. Ya. Tadi sudah saya contohkan ya. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik yaitu state, status, behavior, sifat, dan identity, identitasnya. Nah itu pasti ya, kalau jadi mahasiswa, statusnya mahasiswa, maka sifatnya adalah belajar. Nah, jadi pelajar gitu ya. Belajar itu ya berarti kalau tidak ada dosen, kalau tidak ada kelas, dia tidak bisa belajar, katakanlah gitu ya.
Terus identitas. Identitasnya itu mahasiswa itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Bisa jadi alma mater, kayak gitu. Nah, itu identitas. Nah, itu objek ya. Jadi, objek itu ada 3 karakter yang tidak boleh hilang. Yang pertama status, yang kedua sifatnya, yang ketiga identitas ya. Nah, mempelajari kelas diagram saja sedetail ini. Kalau tidak belajar pasti ngawur ya. Nah, makanya penting. Classes produk, misalkan kelas name-nya di paling atas ya, bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah kotak seperti tabel ini, ada 3 baris. Baris yang pertama adalah baris nama, baris kedua adalah atribut, baris ketiga adalah metode atau operasi, gitu ya. Produk misalkan serial number, name, price. Nah, misalkan ini ngomong sebuah produk yang dijual ya. Terus operasinya apa? Buy, display. Nah, kelas A adalah template untuk yang sebenarnya, in memory contoh. Nah, ya seperti ini ya. Oke, saya sedikit mungkin praktekkan di sini. Nah, kelas diagram. Nah, ini tinggal geser saja. Kelas diagram. Tik. Nah, kelas diagram. Saya kasih nama apa? Misalkan mahasiswa, itu ya, kelas diagram. Nah, ini dulu, sebentar ya. Mahasiswa punya apa? Kalau di atributnya punya NIM. Nah, caranya bagaimana? Atribut. Nah, ini atribut ya. Kalau kita klik 2 kali muncul warna biru. Nah, warna biru ini kita klik atribut. Mahasiswa itu atributnya punya NIM ya. Punya NIM, tambah lagi punya nama, tambah lagi punya apa? Tanggal lahir, tambah lagi mungkin punya email gitu ya, disiapkan itu ya, terus nomor HP. Nah, itu salah satu atribut. Saya besarkan supaya kelihatan teman-teman. Nah, ini ya. Mahasiswa punya atribut NIM, nama, tanggal lahir, email, HP. Nah, itu ya. Terus metodenya apa? Nah, operasinya apa? Mahasiswa itu mengoperasikan apa saja. Nah, kita klik warna merah di kanan. Klik operasinya KRS. Nah, misalkan gitu ya. Tambah lagi apa? KHS. Misalkan gitu ya. Nah, ini nanti bisa diturunkan lagi. KRS itu input, update, delete gitu ya. Nah, ini kecil ya, mohon maaf. Coba saya besarkan dulu. Oh, gini ya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Halo? Iya Pak, kelihatan. Oke. Wah, mohon maaf ini banyak yang belum saya admit. Nah, begini ya. Ini namanya kelas diagram, teman-teman. Kelas diagram sangat penting. Kalau tidak ada objek kelas diagram ini, bisa dipastikan aplikasinya, softwarenya itu ngawur kalau membuat software ya. Oh, masih banyak yang masuk ini. Nah, seperti ini ya. NIM, nama, tanggal lahir, email. Kalau mengedit bagaimana? Nah, kita edit. Nah, diklik 2 kali ya, tanggal lahir. Nah, kita edit seperti ini. Ini bisa digeser-geser. Nah, kalau di sini ada move up, nah, move down, nah, ini digeser ya. Ada delete atribut, ada tambah add atribut, tambah atribut, gitu ya.
Nah, sekali lagi ini adalah objek kelas diagram itu objek yang tidak boleh ditinggalkan, harus ada ya, harus ada. Kalau teman-teman membuat desain proses UML tanpa membuat kelas diagram, sudah pasti salah ya, sudah pasti salah. Jadi gitu ya. Mahasiswa. Terus ada apa? Misalkan saya tambah lagi, ada dosen. Nah, dosen, objek bernama dosen ada atributnya, misalkan NIDN. Terus tambah lagi NIDN, ada nama juga, itu ada tanggal lahir, tanggal lahir. Ada juga misalkan email, boleh seperti ini ya. Terus dosen, operasinya apa? Absensi. Nah, nanti input absensi gitu ya kan. Terus nilai. Nah, ya. Misalkan begini. Ada lagi apa? Ada lagi kelas diagram mata kuliah. Atribut mata kuliah apa saja? Kode MK. Terus nama MK. Terus SKS. Nah, itu teman-teman mata kuliah. Tambah lagi operasinya apa? Ya sudah, insert gitu aja minimal ya. Update, delete, minimal. Nah, kan begini ya teman-teman ya. Nah, sudah, ini dulu. Kita lanjutkan teorinya untuk kelas diagram. Kelas diagram format dan asosiasinya. Nah, ada kelas name tadi, ada atribut, ada operasi. Nah, ada yang ini panah ini menunjukkan apa? Hubungan asosiasinya. Ya. Dari sini ke sini. Nah, ini harus dikasih nama ya. Asosiasinya harus dikasih nama. Ini menunjukkan hubungan relasinya, teman-teman. Contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, saya kasih asosiasi dari mahasiswa ke mata kuliah. Nah, seperti ini. Nah, ini dikasih nama, name, nama mahasiswa mengambil, enter. Nah, begini teman-teman. Kelihatan ya, mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke, kita lanjutkan. Punya multiplicity. Multiplicity itu ada ini ya, notasinya. Satu mahasiswa misalkan mengambil satu mata kuliah, katakanlah ya. Nah, ada satu one and only one, ada kosong ya, non or more atau lebih, ada satu atau lebih, ada kosong ke satu. Nah sekarang saya tanya teman-teman, satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah? Banyak ya. Nah, kita kasih multiplicity. Multiplicity, ada nggak ya? Nah, kalau nggak ada coba saya klik. Mengambil multiplicity.
yang mana ini ya? Properties, dokumen properties. Terusnya gampang. Tik. Nah, ini teman-teman ketahuan. Jadi kalau klik di ujungnya, jangan di tengah, di ujungnya diklik. Klik. Nah, diklik 2 kali. Nah, ini dipilih banyak. Nah, ini banyak. Ini MK misalkan ya. Ngambil MK banyak. Nah, yang sini, nah, dikasih 1. MHS. MHS, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, begini teman-teman. Sesuai dengan teorinya. Nah, rule association rule. Nah, ada rule name ya. Rule name ini tadi dari mahasiswa. Association name. Nah, ini mohon maaf, ini ternyata gini maksudnya ya. Rule name, association name, role name. Nah, yang di kiri tadi mahasiswa, role name-nya mahasiswa. Yang di tengah adalah nama asosiasinya, nama hubungannya. Dan yang kanan adalah nama daripada objek mata kuliah. Nah, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, seperti ini. Oke, dari sini jelas teman-teman. Dari sini jelas. Ini yang benar ya, membuat kelas diagram yang benar. Jadi kalau ada teman-teman mendesain kelas diagram tidak seperti ini, salah ya. Atau kurang, ya gitu ya. Kalau nggak salah ya kurang, berarti kurang standar. Oke, bagaimana teman-teman lo? Ada pertanyaan dari sini dalam membuat kelas diagram? Ini belum selesai loh ya. Halo, silakan menjawab. Oke, berapa maksimal hubungan kelas? Apakah standar pembuatan kelas diagram harus menggunakan huruf kapital? Tidak ya, tidak. Nah, halo. Ya Pak, halo. Mau tanya tak? Silahkan kalau mau tanya. Nah, kenapa saya kasih contoh huruf kapital supaya jelas saja ya, supaya mudah dibaca teman-teman. Kalau kecil-kecil nanti huruf kecil nanti sulit dipahami. Nah, berapa banyak? Nah, tadi sudah disebutkan di sini multiplicity notation ya. Ada 1, ada 0 ke banyak, ada 1 sampai banyak dan seterusnya. Itu ya. Nah, mahasiswa, saya ulangi ya, mahasiswa mengambil, satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Gitu ya, benar ya? Seperti itu. Nah, sekarang yang butuh dosen apa mata kuliah? Nah, kalau satu mata kuliah ke banyak dosen bisa ya, namanya tim. Nah, ini tergantung asosiasinya mau kemana ini. Dosen ke mata kuliah atau mata kuliah ke dosen. Saling membutuhkan. Nah, kalau bingung, saya buat dosen ke mata kuliah. Ya, nah, dosen ke mata kuliah. Misalkan satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Nah, itu bisa ya. Nah, dosen stereotipnya saya kasih 1 ya, 1. Yang sini MK stereotipnya banyak, boleh.
Ini dikasih nama mengambil. Duh, propertiesnya mana kok ini hilang ya. Properties. Mengampu. Satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Seperti ini ya. Nah, begini teman-teman, cara membuat kelas diagram. Oke, kita lanjutkan. Relationship of class ya. Ada 3 tipe dari relationship. Yang pertama, apakah generalisasi, realisasi, warisan memiliki asosiasi. Lainnya asosiasi ketergantungan. Nah, yang seperti kemarin ini ya, seperti kemarin ada asosiasi biasa, aggregation dan composition. Ada aggregation seperti ini, ada composition warna hitam ya. Terus ada generalisasi, ada realisasi, ada dependency gitu ya. Nah, tinggal kita geser aja di sini. Nah, asosiasi, direct associasi, ada aggregation, ada komposisi, ada generalisasi, dependency. Ada semua di sebelah kiri ya. Nah, begitu. Kita lanjutkan dulu. Mungkin di bawahnya ada contoh supaya gampang. Nah, ini yang ditanyakan berapa multiplicity-nya tadi ya. Multiplicity dari suatu titik asosiasi adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instan bagian pada titik yang lain. Multiplicity berupa single number, ya, angka tunggal, atau ring number, angka batasan. Pada contoh hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Nah, gitu ya. Nah, ini tabelnya ada 0, 1, ya, 0 atau 1 bagian, notasi N ke M, menerangkan N sampai M bagian. Ada notasi tak hingga pada jangkauan bagian, termasuk kosong. Ada tepat satu bagian, ada sedikitnya hanya satu bagian. Nah, sudah ada di sini ya. Nah, ini pembuatan kelas transaksi bank ya, pembuatan kelas untuk transaksi bank. Yang pertama objek fisik ATM mesin ya, ATM card. Nah, nama objeknya. Ini ATM, ini ATM card. Nah, ini mesin ATM-nya, ini kartu ATM-nya itu ya. Ada transaksi ya, withdrawal di sini, ada transfer di sini ya. Butir yang terlibat pada transaksi titik. Nah, belum kelihatan di sini. Peran, ada user pemegang ATM card. Nah, ini user, ada bank. Nah, ini perannya ya. Piranti ATM komputer, prosesnya ya transfer tadi ya, withdrawal, ada update, ada macam-macam. Katalog, daftar akun. Nah, kayak gitu. Nah, kalau use case-nya yang paling atas, ya, mungkin kelihatan ya, user dengan bank. Nah, ini user dengan bank. Nah, kalau membuat use case seperti ini jadinya ya. User itu adalah aktor, bank itu adalah aktor. Prosesnya adalah autentikasi user, withdrawal, transfer. Nah, ini prosesnya. Sedangkan bentuk fisiknya adalah ATM dan ATM card. Kalau kelas diagramnya seperti ini, harus ada semuanya. Kalau use case-nya seperti ini. Nah, ini yang benar membuat kelas diagram yang benar seperti ini, ya.
Nah, begitu ya. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan saya baca ya, kalau ada pertanyaan. Absennya silahkan di chat ya, absennya di chat. Nah, ini nanti video dan chat ini tersimpan secara otomatis. Makanya kalau mau absen supaya nggak ketinggalan, silahkan absen di sini, di chatnya Google Meet ya. Sambil saya lanjutkan kelas diagram. Kelas diagram saja bisa 1 jam ya. Contoh kelas diagram company. Nah, ini menjelaskan asosiasi yang agregasi ya. Company, nah, perusahaan ya, perusahaan. Terus agregasi itu adalah bentuknya, ini bentuk hubungan ya, bentuk hubungan. Bentuk gambarnya adalah putih, bukan hitam ya. Person ini entitas, company ini adalah entitas, person ini entitas, gitu ya. Nah, mempunyai agregasi 1 ke 1. Jadi satu perusahaan punya satu owner itu yang punya ya. Terus juga punya satu employee, itu ya. Kalau employernya itu bisa satu, bisa banyak. Nah, seperti itu. Tapi kalau owner itu satu saja. Nah, ini salah satu pembuatan kelas diagram ya, menggunakan agregasi. Nah, di dalam kotaknya seperti ini. Ownernya person, employee-nya person. Nah, ini ada apa? Ada kurungnya ya. Ada kurungnya, ini menunjukkan banyak itu ya. Bisa satu, bisa banyak. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini composition. Nah, berarti apa? Misalkan ada entitas car ya. Car itu apa? Mobil ya, mobil. Nah, mobil itu punya hubungan handle ya. Handle-nya satu ya. Engine-nya satu ya. Tir apa? Ban ya, apa? Mungkin kaki ya. Atau apa ya? Ada 4. Nah, ya. Nah, ini composition ditunjukkan dengan warna hitam ya. Nah, kalau di dalam objek kelas diagram seperti ini, car, handle, engine-nya berapa, nah, tirnya 4, nah, itu ya. Nah, itu pendekatan object oriented programming atau object oriented design. Kelas inheritance dan spesialisasi. Nah, ini beda lagi ya, inheritance pewarisan. Kelas name, kelas furniture. Nah, furniture itu ya, furniture itu barang perabot rumah tangga yang biasanya digunakan di dalam rumah tangga, furniture, sofa gitu ya, almari, bupet. Ya. Punya atribut A1, metodenya A1. Nah, diwariskan, inheritance ya, inheritance diwariskan ya. Ini kategori umum, furniture adalah kategori umum. Nah, pewarisannya adalah misalkan di situ apa? Kursi. 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 Jadi kursi itu kategori furniture ya, punya atribut A1 diambil di sini, atribut B1. Nah, ini tambahannya. Maksudnya begini, teman-teman. Halo, maksudnya begini. Inheritance itu yang benar bagaimana sih, Pak? Nah, yang pertama ini adalah orang tua. Nah, yang bawah adalah anak ya.
orang tua punya sifat, nah, atribut A1 punya sifat, nah, atribut A1. Nah, di kelas anak pewarisan itu A1 juga diambil, nah, tapi dia punya atribut lagi, namanya B1 gitu ya. Nah, itu namanya pewarisan. Jadi mewarisi yang di atas tapi juga punya perbedaan yang di bawah. Metodenya juga gitu, metodenya mengambil metode yang atas tapi dia punya metode yang lain. Nah, A1 ini adalah metode dari furniture, metode B1 adalah punyanya metode kursi itu sendiri. Nah, itu pewarisan itu begitu. Terus ada yang eksekutif chair. Nah, eksekutif berarti kursi yang sangat eksklusif, sangat berbeda dengan yang di atasnya. Nah, itu kursi gitu, kursi pewarisan, punya kursi, punya sifat-sifat kursi secara umum yang di atasnya, tapi dia punya, nah, jadi punya atribut yang berbeda dengan yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, atribut A1 dari atasnya, atribut B1 dari atasnya, dia juga punya atribut C1 yang tidak dimiliki oleh atas-atasnya. Metodenya juga begitu. Metodenya juga begitu. Nah, itu pewarisan ya, pewarisan dan spesialisasi. Jadi maksudnya itu adalah di dalam sebuah data itu dimungkinkan teman-teman punya turunan-turunan sifat. Nah, gitu loh ya, turunan-turunan sifat. Nah, oke, katakanlah kalau di akademik ini dosen ya. Dosen, semua yang mengajar itu dosen ya. Punya NIDN, punya nama, punya katakanlah tadi itu email. Nah, diwariskan ada dosen kok namanya jabatannya kaprodi atau dekan. Nah, itu punya tambahan atribut ya, punya tambahan metode. Nah, gitu. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan di dalam pemrograman seperti itu sehingga dibuatlah standarisasi. Kelas itu juga punya inheritance, punya apa? Pewarisan dan spesialisasi. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ternyata menjelaskan kelas diagram saja bisa sampai 1 jam ya. Ada pertanyaan, halo? Saya lihat chat, oh chatnya ini oke, absen ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ini sudah jam 9.21, sebentar lagi acara mau dimulai, jadi saya harus percepat. Contoh di ATM tadi ya, nah kelas ATM ini adalah mesinnya, bank ini adalah lembaganya, transaksi ini adalah operasinya ya, transaksi adalah operasinya, terus saving account ini adalah data-datanya, ATM card ini adalah benda yang digunakan untuk transaksi. Nah, ini ada hubungannya. Satu ke banyak ya. Bank, katakanlah bank BNI ya. Bank BNI atau BRI itu kan satu nama, tapi punya banyak ATM, punya banyak cabang. Nah, gitu ya. Punya banyak cabang. Nah, itu satu ke banyak. Satu ATM itu bisa banyak transaksi. Nah, ya. Satu ATM itu bisa banyak transaksi. Bisa withdrawal transaksi, ada transfer transaksi. Ada penarikan, ada transfer, ya.
itu. Nah, transaksi ini diwariskan ya, ada di dalam transaksi, di dalam kelas diagram transaksi itu ada pewarisan, yaitu pewarisan withdrawal dan transfer. Nah, dua-duanya juga kelas diagram yang punya metode masing-masing, yang punya atribut masing-masing. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk bisa mengakses ATM itu menggunakan ATM card atau kartu ATM ya. Kartu ATM-nya itu juga punya atribut, punya metode. Nah, satu ATM itu pun bisa dimasuki satu atau banyak daripada kartu ATM. Nah, seperti itu contohnya. Sangat jelas sekali ya bahwa kelas diagram itu sepenuhnya menghubung objek dengan hubungan satu objek dengan objek yang lain. Dan punya atribut, punya metode, jadi sangat komplit sekali. Jadi ini bisa dilihat dari hubungan objek kelas diagram ini, nanti aplikasinya seperti apa, database-nya seperti apa, itu bisa dilihat dari sini. Kalau buatnya di sini kurang atau salah, itu sudah jelas. Ditanyakan itu nggak bisa jawab jelas. Nah, kalau sudah benar, logis, maka itu bisa diterima. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini juga contoh, yang ini juga contoh, tapi nggak perlu dijelaskan semuanya, saya rasa ya, nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri supaya ada pola belajar berpikir sendiri ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Halo Pak. Ya. Niki kan use case nek boten salah kan kangge komunikasi end user kali domain server gitu Pak. Domain expert ya. Nah nek ya. Terus? Nah enten BPMN niku kan pun jelas ya Pak, sami-sami enten apa namanya faktore, tapi kan enten value nih. Value ini pun jelas gitu. Jadi antara satu variabel satu dengan yang lainnya itu sudah ada tester bug-nya udah jelas gitu. Nah kalau use case ini bagaimana Pak cara untuk tahu itu semuanya? Sedangkan kan pada sebuah sistem itu biasanya ada banyak sekali duplikasi baik dari sebuah company maupun organisasi. Nah, itu bagaimana Pak kita melakukan penyaringan tersebut supaya ya nggak dirombak ulang gitu Pak. Gini Mas, mungkin saya perlu tanya ini ya, apa bedanya BPMN dengan UML? Nah, itu dasar dulu, silakan dijawab. Kalau sampai paham dengan itu, insya Allah nanti mudah saya menjelaskan. Ayo coba Mas Alek dijawab dulu, bedanya BPMN dengan UML. Kalau BPM kan business model ya Pak, yang mendefinisikan tentang parameter bisnis. Kalau UML kan Unified Model Language ya, kangge standarisasi dokumentasi biasanya. Betul. Jadi BPMN itu menjelaskan proses bisnis, Mas. Proses bisnis itu belum terkait pada aplikasi software. Ya. Proses bisnis itu memang detail. Dengan seperti itu nanti apa saja yang akan berproses di dalam sebuah organisasi, di dalam institusi, di dalam bisnis gitu ya. Di dalam sebuah pekerjaan itu proses bisnis. Nah, kalau UML itu adalah desain, analisa dan desain untuk aplikasinya, Mas.
bukan bisnisnya. Nah, maka dari situ nanti sampean bisa paham kalau BPMN memang harus satu sama lain saling terkait dengan sangat detail ya. Nah, tapi kalau di UML ada bagian-bagian, Mas. Kalau bagian fitur-fitur itu namanya use case. Nah, kalau bagian antar objek bahkan sampai database itu namanya class diagram. Nah, saya belum menjelaskan nanti ada state diagram, saya menjelaskan ada activity diagram, saya belum menjelaskan nanti ada sequence diagram, Mas. Nah, itu ya. Jadi, untuk saat ini, kelas diagram itu masih tahap kedua, Mas. Masih tahap kedua. Nah, di sini, saya minggu kemarin sudah menjelaskan use case diagram. Cara menggambar. Nah, hari ini adalah kelas diagram. Ada state chart diagram dan seterusnya. Nah, kembali lagi UML diagram adalah analisis kebutuhan sistem, Mas, bukan proses bisnisnya. Yang semuanya ini sebetulnya adalah rangkaian, runtutan. Sebelum membuat software harus mengenal proses bisnis. Karena tidak mengenal proses bisnis, maka dipastikan softwarenya itu ngarang. Gitu. Kalau dengan mengenal proses bisnis, maka membuat softwarenya itu insya Allah benar sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Tapi membuat software itu harus melalui analisa dan desain proses. Yang dalam hal ini, RPL itu harus menggunakan UML. Ya. Nah, seperti itu, Mas. Kalau misalkan di sini tadi pertanyaannya supaya tidak ulang-ulang gambar. Nah, justru dengan seperti ini nih, kita akan lebih mudah dalam mendefinisikan kebutuhan perangkat lunaknya. Nah, tidak ulang menggambar, insya Allah hanya bisa menambah, mengedit. Nah, itu bukan mengulang menggambar, tapi menambah kalau ada yang kurang. Misalkan mahasiswa ini apa yang kurang gitu. Atribut mahasiswa apa yang kurang? Saya yakin di sini ada yang kurang. Tidak semuanya langsung benar. Kalau saya baca mahasiswa ada NIM, nama, tanggal lahir, email, HP. Jelas kurang, ada jenis kelamin. Nah, tinggal nambah saja saya. Nah, klik, nah, ditambah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin, katakanlah begitu. Nah, ini enaknya UML, Mas. Kalau sampai menggunakan metode konvensional, metode yang lain, nah, bisa jadi kesulitan. Nah, gitu ya. Nah, itu jawaban saya, Mas. Jadi BPMN sama UML itu sangat berbeda walaupun saling terkait. Nah, BPMN adalah bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mengidentifikasi proses bisnis. Tapi kalau UML adalah bagaimana bisa mengidentifikasi pembuatan software. Nah, itu, Mas. Ya, Mas Alek ya. Nah, yang lain silakan. Yang lain silakan. Ini sudah ditunggu, sepertinya teman-teman sudah mau, acaranya mau dimulai. Kalau ada pertanyaan segera, kalau tidak, semoga penjelasannya bermanfaat. Dan sekali lagi, UML tidak boleh atau tidak bisa diremehkan karena ini berkaitan dengan pondasi, dokumentasi, desain, bagaimana software Anda nanti akan dibuat. Nah, itu ya. Saya tunggu kalau ada pertanyaan, 1 menit saja.
Oke, kalau nggak ada, baik sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Minggu depan kembali lagi. Minggu depan kita belajar step, chat, activity, sequence kalau bisa dalam satu waktu. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.